Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Wulan Gunawan Putri dari kelompok 1 podcast Jurnalistik Ilmu Komunikasi 22D. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan generasi Z. Di samping saya ada Halo, saya Deva Liva, biasa dipanggil Deko. dan di samping kiri saya ada. Halo, saya Dimas Yurakusuma, biasa dipanggil Dim. Ngomong-ngomong, kesibukan Mbak Dekol apa nih sekarang? Kebetulan kesibukan saya sekarang itu bekerja dan kuliah. Saya bekerja di suatu perusahaan retail di Indonesia dan saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan program studi ilmu komunikasi dan penjuruannya jurnalistik atau broadcasting. Dimas, kesibukannya apa sekarang? Kesibukan saya bekerja sambil kuliah juga kebetulan. Dan kebetulan saya sama Dekol ini di suatu PT yang sama, perusahaan yang sama, namun di tempat yang berbeda. Betul. Kalian ini generasi Z yang produktif ya? Mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Ya. Karena kesibukan kita ya kalau nggak kerja kuliah main paling bonusnya. Kalau kamu sendiri gimana, Mas? Kalau saya bekerja terus. Betul, bekerja terus. Kuliah berarti ya? Iya. Kuliahnya Tapi lebih sambil- banyak bekerja ya kita ya, karena Iya. jam libur kita tuh atau hari libur kita tuh beda tuh dari perusahaan yang lain. Jadi kayak kita tuh nggak bisa ditebak. Misalkan kalau yang lain weekend libur, kalau kita tuh nggak bisa kayak gitu. Kita harus diatur dari kayak pimpinan shift kita gitu tuh di toko. mengenai informasi tentang 10 juta lebih pengangguran itu adalah generasi Z. Menurut kalian tuh gimana tuh untuk informasi tersebut? Dimas, Dekol? Kalau menurut saya, kenapa generasi Z itu di banyak yang pengangguran itu dikarenakan mereka masih ingin kayak main, ingin mas-masan apalagi setelah selesai sekolah gitu kan. Jadi mereka mungkin masih pengen main istirahat dulu ya. Kebanyakan sih rata-rata gitu. Dan kayaknya kurang effort juga merekanya. Maksudnya semangatnya belum untuk ada. kerja. Untuk mengenai effort itu gimana effort? Jadi mereka tuh pengennya kayak instan gitu, kayak kita ngelamar terus kita harus diterima nih. Berarti nggak ada usahanya ya? Sementara kan perusahaan kan harus memilah dan memilih gitu kan. Jadi ya harus diiniin lagi sih. Bisa dibilang kayak mereka tuh cepet itu ya menyerah gitu. Ya betul. Jadi mereka mikirnya ya saya nggak usah kerja lah, kerjaan susah gitu tuh. Nggak kerja juga nggak apa-apa. Justru sekarang Selagi orang tua bisa. kayak gitu mikirnya pada kayak gitu, padahal kan ya kita nggak bisa selalu ngandelin orang tua gitu. Orang tua kita bakal menua dan yang ada titik capeknya tuh pasti orang tua pasti ada kayak gitu. Kalau saya sih menanggapi berita itu ya memang benar sih. Maksudnya saya kan pernah nih beberapa kali kayak bekerja di berbagai instansi yang berbeda. Nah kebanyakan itu mereka yang resign adalah mereka yang nggak cocok sama lingkungan dan gajinya. Padahal kalau kita jalanin nih, ada nih yang namanya setiap perusahaan tuh mempunyai proses magang. Yang namanya magang memang gajinya nggak sama orang-orang yang kerjanya udah lama di situ gitu tuh. Nah mereka menganggapnya gaji mereka tuh kecil, padahal mereka ya effort mereka di perusahaan itu apa sih gitu, baru sehari 2 hari mau gaji yang berapa gitu loh. Ya perusahaan juga nggak mau rugi, kita nggak mau rugi, perusahaan juga nggak mau rugi gitu kan. Nah mereka tuh kayak terlalu mikir pendek sih menurut saya. Bener kata Dimas ya, effortnya tuh kurang gitu lah. Kayak udahlah saya mah udah aja gitu, mending nganggur aja. Terus sekarang banyak yang viral kan, mereka milih jadi influencer, pengen cita-citanya jadi tiktokers. BTW mengenai sosmed kan sekarang kerja tuh nggak melulu di perusahaan atau di kayak retail atau kayak pekerjaan Ade dan Dimas, bisa juga lewat sosmed kan kayak TikTok, Instagram, Facebook, bahkan kan itu malah justru lebih luas loh ininya nilai penjualannya, jangkauannya itu lebih luas dibanding kita kayak kerja di PT nya beberapa gitu gajinya. Ini yang punya pengalaman di bidang itu. Gimana? Ya balik lagi sih, kalau menurut saya kenapa generasi Z ini banyak pengangguran ya.
sampai kisaran 10.000 gitu. Menurut saya 10 10 juta juta. banyak banget, 10.000 lagi. 10 juta itu 10 juta. ini tuh jadi kayak balik lagi sih kalau di kayak di sosmed gitu harus juga kayak butuh effort yang lebih tinggi gitu kan. Apalagi kan Butuh niat nggak sih butuh kayak niat juga, ngeditnya, ya, bikinnya. betul. Apalagi untuk perempuan biasanya make up Iya. atau fashion. Budgetnya lebih tinggi ya. Budgetnya lebih tinggi gitu. Harus lebih itulah. Makanya apalagi kan itu dari bawah gitu kan. Dari bawah dia ngerintis kan itu harus punya effort yang lebih tinggi lagi itu. Iya. Followers juga itu ngaruh banget gak sih kalau misalkan di sosial Itu media ngaruh gitu? banget sih, Ya karena kan? kan pengikut, bagaimana pengikut kita kan pasti nanti yang melihat kita kan banyak atau sedikit. Nah itu balik lagi tuh biasanya generasi ya, kita nggak mencakup generasi Z aja sebenarnya banyak yang mereka cita-citanya pengen jadi influencer ya, katakan influencer itu tuh mereka nggak sabar bahwa ngelihat misalkan kita ambil contoh siapa ya, tiktokers lah yang terkenal ada gitu tuh. Nah itu tuh mereka nggak yang langsung boom gitu terkenal tuh, enggak, mereka tuh pasti mereka juga merintis dulu. iya. sih. Nah kebanyakan kita yang kayak pengen instan zut gitu tuh, kayak langsung gitu tuh, mereka kayak bikin apa sih gimmick lah yang sebenarnya itu tuh nggak harus dibikin kayak gitu loh. Kayak sekarang kan banyak tuh kasus-kasus yang viral yang nggak mendidik, yang jatuhnya itu menjatuhkan dirinya sendiri. Nah, apalagi sekarang kan lagi gencar-gencarnya ini tuh slot ya kan. Ah Oh, iya iya. betul. Nah, makanya mereka pengen duit yang instan. Nah, itu tuh. Makanya mereka mungkin dapat uang dari orang tua, dia puterin di judi online gitu. Tapi ya itu kan balik lagi Iya, namanya hasil game kan. Namanya game kan bisa kalah. diatur ya. Oh itu ada yang ngatur ya? Ada. Bapak saya yang ngatur. Oh tuh. Ini yang ikut. Kalau mau menang slot nanti hubungin Dimas, nggak bercanda-bercanda. Ngomong-ngomong membahas soal effort, terus malas-malasan, itu ada nggak sih alasan lain generasi Z tuh malas untuk bekerja? Alasan lain selain effort, malas-malasan gitu kayak yang tadi kita bahas sebelumnya. Kalau menurut saya alasan lainnya Alasan itu alasan lainnya tuh kayak mungkin ya mereka tuh kayak masih ngandelin orang tua gitu kan. Mungkin orang tuanya orang punya entah apa, jadi merekanya tuh kayak ya udahlah orang tua kita Selagi punya orang kan, tua iya kita mampu kita ya. apalagi dijajanin ya kan, lebih enak lagi ya. Ya balik lagi sih tergantung orang tuanya dia ngedidiknya gimana gitu. Kita juga nggak yang begitu ngejudge generasi Z yang begitu malas ya, nggak semua generasi Z yang kayak gitu. Cuma yang kita lihat tuh ya selama perjalanan kita sama tuh kayak gitu, kebanyakan kayak gampang nyerah gitu tuh, kayak ya mungkin emang mental setiap orang beda-beda, kayak maksudnya ya saya nggak bisa kayak gini, saya nggak bisa kayak gitu, saya nggak bisa begitu gitu tuh ya emang, cuma maksudnya coba dijalanin dulu gitu loh. Yang kan kita tahu gitu yang setiap usaha tuh pasti membuahkan hasil yang baik kok gitu tuh. Jadi jangan yang gampang banget itu gitu, maksudnya kayak nyerah gitu. Lihat ke belakang kita kemarin tuh ngelakuin apa aja buat sampai sini gitu loh. Kalau alasan lainnya sebenarnya itu sih ya kunci utamanya tuh kayak semangat gitu loh, tetap berjuang gitu. Menurut kalian apakah sewaktu semasa sekolahnya tuh kebanyakan teori, jarang praktek atau segala macam tuh kayak terlalu fokus banget ke teori? Mungkin itu bisa nggak sih berpengaruh ke generasi Z malas untuk bekerja? Kalau menurut saya sih enggak ya. Soalnya saya kan saya kan SMK nih. Jadi SMK tuh ngembanginnya kayak kerja lapangan, ya kayak skill-skillnya gitu kan, untuk dia kedepannya gitu kan, buat minimal buat dia inilah ibaratnya kayak pengalaman lebih dulu, Kayak pandangan dia nanti gitu ya, setelah lulus. nanti kayak gimana gitu. Menurut saya sih sekolah tuh enggak ya, menurut saya Enggak mempengaruhi. iya enggak generasi Z mengaruhi. malas untuk bekerja ya. Iya. Kalau untuk Mbak Deko yang Kalau saya sendiri kan SMA nih, sekolah menengah atas, bukan kejuruan, yang memang fokusnya adalah ketika lulus ya kuliah gitu tuh, bukan untuk bekerja. Jadi memang banyaknya teori. Misalkan saya ini dari jurusan sains IPA, ilmu pengetahuan alam ya, prakteknya pertumbuhan, nanem,
belah binatang, terus kayak kimia di lab ya kayak gitu prakteknya, bukan kayak misalkan di bengkel itu kan kerjanya kan ya emang Langsung ke iya, lapangan ke gitu lapangan ya. gitu, kita mah ya ke laboratorium, Tetep kalau nggak aja ke lapangannya ke lapangan teori ya. sekolah bukan lapangan pekerjaan. Tetap Lapangan ketemunya sekolah. teori. Iya, balik lagi ke teori gitu, makanya memang mungkin ya kalau menurut saya ini kan nggak langsung kuliah nih, saya juga kayak berhenti beberapa bulan gitu nggak langsung kerja. Memang kultur shock, saya juga mengalami kultur shock di lingkungan kerjaan. Sehari saya baru kerja, saya pengen resign tuh, rasanya kayak besok saya nggak mau berangkat, saya mau resign aja, saya capek banget kerja kayak gitu. Saya merasakan itu, cuma saya mikir lagi, ya kalau saya nggak kerja saya nggak dapet duit dong kayak gitu loh. Kalau misalkan saya ngandelin orang tua saya ya nanti apa-apa minta, saya nggak bisa beli apa yang saya mau kayak Jadi misalkan ketergantungan beli, nantinya. Iya betul, ketergantungan. Terus juga ya namanya orang tua tuh pasti ada capeknya, masa kita nggak mau balas budi orang tua gitu, walaupun kita nggak bisa ngebalas jasa orang tua kita gitu loh. Terus mengenai tadi kultur shock ya, Mbak Ade gimana sih cara menanganinya gitu, kayak kultur shock yang biasa dengan kultur shock yang bener nggak bisa diatasi? Sebenarnya kalau Kayak menanggapi kultur shock berat kali ya. Kalau kultur shock berat itu kalau misalkan kultur shocknya itu di lingkungan pertemanan. Saya pernah kerja di suatu PT di pabrik ya, yang dimana lingkungan itu banyak ibu-ibu yang di atasnya 30 tahun umurnya. Iya. Itu pasti tuh beda banget tuh cara kita main, cara kita berbincang. Pasti mereka tuh kayak, saya nggak menyalahkan ibu-ibu ya, maksudnya menurut pengalaman saya di lingkungan saya waktu itu tuh ibu-ibu itu pengennya kayak yang monoton, kayak mau menang terus kayak gitu tuh, kayak mau dilihat terus kayak gitu tuh. Jadi kitanya juga kayak apa sih, kita juga pengen dilihat kali, bukan kamu aja, pasti ada ngerasain kayak gitu tuh. Kalau dari segi bertemanan sebenarnya bisa dihadapin sih, kayak kita juga harus memaklumi gitu tuh, kayak oh Jadi generasinya tuh beda. menyesuaikan ya. Iya, kalau dianya nggak bisa menyesuaikan, kitanya harus bisa menyesuaikan. Kalau misalkan emang awal-awalnya nggak nyaman, tapi kalau dijalani itu pasti ada titik, kita bakal nemu titik nyamannya kok gitu. Tapi kalau kultur shock yang berat itu kalau misalkan di bagian perusahaannya, kalau misalkan sekarang kan digosip nih banyak nih ya, kayak misalkan atasannya tuh ngajak kemana kayak gitu tuh, kayak udah di ya hal-hal yang senonoh gitu tuh, itu udah kultur shock yang memang kita harus keluar dari perusahaan itu. Kita nggak boleh kayak bertahan, ya saya butuh duit, ya uang bisa dicari, ya nggak sih? Betul. Nah, kalian kan di sini kuliah sambil kerja ya, otomatis kan pasti berat banget kan, maksudnya Berat kalian aja. juga iya berat aja. Pasti kan kalian punya masalah pribadi dong, entah itu masalah percintaan, keluarga, atau kalian masalah di pertemanan. Itu gimana kalian cara mengatasinya gitu di kerjaan atau di kuliahannya? Pasti kan Mbak dan Akang ini sangat-sangat berpengalaman. Oh, masya Allah. Kalau saya mah kebetulan saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kayak percintaan gitu, enggak. Saya mah saya mah enggak. Enjoy aja ya? Iya, Enjoy. kayak ya udah kerja gitu, Oh gitu. kerja pulang gitu. Kalau masalah mah menurut saya, kalau masalah mah Masalah pribadi atau keluarga? ya dihadapin aja sih. Kita kayak saya ya Sejalannya aja. sejalannya aja gitu. Gak ganggu kerjaan. Nggak usah terlalu mikirin lah menurut saya Berarti mah. nggak mengganggu kerjaan. Berarti nggak mau kerjaan. Enjoy aja gitu. Ya menurut saya mah ya kerja, di rumah gitu. Kayak ya dipisah aja itu dua. Hebat banget ya. Gitu. Kalau saya sendiri sih kadang ke bawah sih sama kerjaan. Kan kalau perempuan masih terasa banget kan. Terasa banget sih kepikiran. Gimana? Iya sih, saya juga kayak gitu. Apalagi Tapi- target nggak sih? Nah, itu Ngejar tuh. target. Betul. Masih sempat ke bawah cuma sedikit, tapi ya kita tuh pasti kayak kita punya mindset otomatis kayak kita tuh di kerjaan, gak boleh mikirin gitu. Pasti kayak gitu sih. Tapi ya ujung-ujungnya tetap banyak kesalahan pada saat itu juga. Tapi ya bisa saya hadapi hari itu juga. Kayak gitu. Oke, mungkin apa ada yang mau ditambahkan terkait generasi Z ini? Menurut saya cukup sih. Udah lama ya Cukup kita ya? ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Sampai merupus. Merupus kata. Ya udah, sok pesannya deh buat generasi Z yang sedang menonton. Dimas dulu deh. Pesannya Dimas. Kalau pesan saya sih harus lebih semangat lagi ya. Jangan ngandelin orang tua. Ya kerja pulang gitu. Udah gitu aja. Udah. Kita kalau dari saya tetap sih
semangat sama aja. Semangat. Yang paling utama tuh semangat ya guys ya. Kalian tuh sebenarnya setiap orang tuh punya kehebatannya masing-masing. Betul. Jadi jangan pantang menyerah. Setiap orang pasti punya waktu, titiknya, suksesnya gitu. Dan prosesnya. Prosesnya itu setiap orang tuh beda-beda. Naik Nikmati. turunnya Ada nih. Apa? beda-beda. Ininya terbentur. Tuh betul. Terus ada kata-kata gini, apa namanya? Proses tak mengkhianati hasil. Hasil. Apa kebalik, hasil tak mengkhianati proses. Iya. Iya, pokoknya ada pepatah. Kalau kita berjuang tuh pasti ada hasil yang baik. setiap orang tuh pasti hebat kok. Kalian semua yang menonton tuh hebat. Cuma memang kalian belum menemukan titik di mana kalian itu, wah saya hebat nih gitu. Betul. Oke, cukup udah pesannya. Podcast ini tidak untuk mengejudge generasi Z yang ada di sana ya guys ya. Ini hanya pengalaman dari masing-masing kita semua di sini. Saya cukupkan podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.